Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'd. Para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir, ada belasan partisipan pada pagi menjelang siang ini biasanya akan menyusul di tengah-tengah kegiatan acara Zoom ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kita lanjut kajian fikih tentang puasa. Ini membahas tentang perihal yang bisa membatalkan puasa. Bahasan ini begitu panjang, insya Allah akan dibagi di berbagai sesi, akan dibagi beberapa waktu pertemuan khusus membahas perihal yang membatalkan puasa. Saya bacakan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La budda lis-shaimi minal imsaki anil muftirati wa hiya anwa'un. Wajib bagi orang yang berpuasa, ya, wajib bagi orang yang berpuasa itu menahan diri dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Lah, perkara-perkara yang bisa menyebabkan batalnya puasa itu banyak. Pertama, al-awalu al-jima'u. Pertama adalah berhubungan suami istri, ya. Berhubungan suami istri. Ingat-ingat, man jama'a fil farji fa'anzala aw lam yangzil annahu yafsudu saumuhu idza kana amidan. Barang siapa berhubungan suami istri, ini mohon maaf ya, karena memang bahasan kitabnya seperti ini, kita fokus pada keilmuannya. Barang siapa bersetubuh lalu ia mengeluarkan sperma ataupun tidak mengeluarkan sperma, maka puasanya itu batal. Jadi kalau ada orang suami istri bersetubuh, tentunya syaratnya kedua kelamin antara laki-laki dan perempuan itu bertemu, ya. Kalau nggak bertemu, nggak sampai batal, dengan catatan ketika tidak mengeluarkan sperma, ya. Saya ulangi, ada suami istri berhubungan badan dengan sengaja di siang hari di Ramadan, dua alat kelaminnya bertemu, baik keluar sperma atau tidak, maka batal puasanya. Dalilnya ini, waqad dallat al-akhbaru as-sahihatu ala dzalika. Dan hadis-hadis sahih telah menjelaskan terkait itu. Lakin in jama'a nasian au mukrohan au jumi'at al-mar'atu nasiatan li saumi au wuti'at al-mar'atu wahia na'imatun fala iftara liqaulihi ta'ala. Nah, ini ada kasus ketika ada orang berhubungan badan dengan berhubungan badan tapi lupa kalau ia sedang puasa, atau berhubungan badannya itu dipaksa, kalau nggak berhubungan badan dibunuh semisal. Au jumi'at al-mar'atu nasiatan, atau perempuannya itu ketika digauli sama suaminya lupa bahwasanya ia sedang puasa Ramadan. Awutiat almar'atu wahia na'imatun, atau perempuannya kalau diajak berhubungan sama suami pas lagi tidur, nggak sadar gitu kan, nggak sadar di tengah-tengah bulan Ramadan. Ini biasanya pengantin baru, ini harus menjadi warning, ya. Jangan sampai seperti ini, istrinya tidur digauli tapi istrinya nggak tahu. Fala iftara liqaulihi, maka tidak batal. Pertama, bagi suami istri yang lupa kalau ia sedang berpuasa kala berhubungan badan. Yang kedua, bagi orang yang dipaksa untuk berhubungan badan. Yang ketiga, bagi perempuan yang kala digauli sama suaminya ia lupa sedang berpuasa Ramadan. Dan yang keempat, bagi perempuan yang kala tidur ia digauli oleh suaminya. Maka ini bagi mereka berempat ini puasanya tidak
tidak batal. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan kita tidak menghukumi kita atas apa yang kita lakukan karena sebab lupa atau adanya kekeliruan atau kesalahan. Jadi Allah itu tidak menghukumi kita, tidak menuntut dari kita apa yang kita kerjakan, tapi kita lupa dari itu sebab kelupaan kita atau kekeliruan kita, seperti itu. Selanjutnya waliqaulihi rufi'a an ummati al khata'u wan nisyanu wa ma istaqrahu alaihi. Dihilangkan khitab atau tuntutan dari umatku. Pertama kelalaian, yang kedua lupa, dan yang ketiga apa-apa yang membuat dia terpaksa untuk mengerjakannya. Nah, ini kalau ada orang mengerjakan seperti tadi puasa tengah-tengah Ramadan, ia berhubungan badan, tapi ada kekeliruan di situ. Yang kedua nisyan, dia sedang lupa kalau sedang mengerjakan puasa Ramadan atau dipaksa untuk melakukan hal demikian. Maka ini rufi'a an ummati, dianggap tidak ada taklif atau tuntutan dari apa yang ia kerjakan. Yang penting motifnya dari tiga itu. Ramazalahu as-Suyutiyu bisihhati wa hassanahu an-Nawawiyu fir Raudhati wa liqaulihi. Imam Suyuti ini memberi isyarat bahwasanya hal demikian itu sah, ya. Demikian itu sah. Orang yang dipaksa untuk melakukan hubungan badan, orang yang lupa sedang Ramadan tapi berhubungan badan, itu puasanya masih sah. Wa hassanahu an-Nawawi fir Raudhah, di dalam kitab Raudhahnya, berarti Raudhatul Talibin, kitab fikihnya, menganggap bagus. Kalau As-Suyuti itu pengarang kitab Asbah wan Nadhair, sebagian dari, kemudian kitab Tafsir Jalalain sebagiannya, dan masih banyak lagi karangan beliau gitu kan. As-Suyuti termasuk Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya. Al-Itqan fi Ulumil Quran itu juga As-Suyuti. Kemudian Safwatut Tafasir itu juga As-Suyuti ala shawab, Safwatut Tafasir. Kemudian rufi'al qalamu an thalathatin wa dzikra minha an-naimu. Ada 3 orang yang tidak dituntut oleh Allah atau taklifnya hilang, ya. Wa dzikra minha an-naimu, dan disebutkan diantaranya adalah orang yang tidur, orang yang sedang tidur hatta yastayqadha, sampai ia terbangun lagi, gitu kan. Jadi orang tidur itu tidak ada tuntutan hukum syariat sampai ia terbangun lagi. Haditsun sahihun faqad sabaqa takhrijuhu. Ini hadis sahih dan takhrij hadisnya, takhrij itu ya, menggali ke kualitas hadis yang sedang diteliti, takhrij, baik dari segi sanad maupun matan dan lain sebagainya. Waqad ajma'a ulama'ul muslimina ala dzalika, dan para ulama itu ijma atas hal demikian, seperti tadi jima di siang hari kala Ramadan, ia lupa, ia dipaksa, ia sedang tidur, maka tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja, suami istri itu tahu, kalau sadar kalau bulan Ramadan, gitu kan, tapi dia nggak bisa menahan nafsunya, hasratnya akan kebutuhan itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Ini biasanya pengantin baru. Amman wata'a fi nahari Ramadhana amidan. Ini susah. Ini ngebloknya kok susah. Amman wata'a fi nahari Ramadhana amidan sawaun kana fi kubulin au duburin min dzakarin au untha au bahimatin
wa huwa mukallafun bisaumi wa nawa minal laili fa alaihi al-qada'u wal kafaratu. Konsekuensinya seperti ini. Ketika ada orang berhubungan badan di siang hari kala bulan Ramadan, amidan, dengan sengaja atau sadar bahwasanya ia sedang berpuasa. Sawaun kana fi kubulin, baik cara bersenggamanya atau berhubungan badannya itu lewat kubul jalan depan, au duburin atau lewat jalan belakang. Min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, au bahimatin. Ini fikih itu kadang juga perumpamaannya itu juga yang jarang dijumpai kan. Bahkan sampai menggauli hewan sekalipun bisa membatalkan puasa kalau itu disengaja. Wa huwa mukallafun bisaumi, dan dia itu merupakan orang-orang yang terbebani atau memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Wa nawa minal laili, malamnya ia niat puasa di esok harinya. Fa'alaihi al-qada'u wal kafaratu, maka bagi dia wajib mengqadha atas apa yang ia kerjakan. Maksudnya puasanya kan batal sebab ia berhubungan badan dengan sengaja, maka diganti di hari yang lain. Tapi nggak cukup qadha, wal kafaratu, dan kafarat, pelebur dari itu. Apa kafaratnya? Apa yang harus ditebus dari perbuatan bersetubuh di bulan Ramadan dengan sengaja di siang hari tentunya. Wahya itqu raqabatin mu'minatin, yakni memerdekakan budak perempuan, ya, memerdekakan budak yang beriman, ya, perempuan, memerdekakan budak yang beriman. Karena konsep perbudakan sekarang nggak ada. Fa'ilam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka apabila tidak menjumpai atau tidak mampu memerdekakan budak mukmin, maka puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi dulu itu memerdekakan budak itu biayanya mahal, gitu kan, mau menebus untuk dimerdekakan. Tapi kalau tidak kuasa, tidak mampu, nggak ada biaya untuk memerdekakannya, maka diganti dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Harus urut, nggak boleh 10 hari puasa, 10 harinya tidak. Kalau 10 hari kuat puasa, atau bahkan 20 hari berturut-turut berpuasa, ya kan? Kemudian 1 hari ia tidak bisa berpuasa, maka harus diulangi dari awal. Pokoknya 2 bulan, selama 60 hari ini puasanya itu urut, nggak boleh ada sela-sela atau hari di mana ia tidak berpuasa. Fa'ilam yastati, kemudian apabila dia tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu sittina miskinan, maka dia menggantinya, kafaratnya diganti dengan memberi makan 60 orang miskin, ya. 60 orang miskin itu dari 1 hari yang ia kerjakan atau yang ia tinggalkan, yang ia rusak Ramadannya sebab ia berhubungan badan. Tinggal dikalikan. 5 rawahu Abu Hurairah, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini redaksi hadisnya. Anna rajulan waqa'a bi imra'atihi, ada seorang laki-laki menggauli istrinya, waqa'a bi imra'atihi fi ramadhana, di bulan Ramadan. Fastafta Rasulullahi, kemudian laki-laki tersebut meminta fatwa atau meminta pendapat kepada Rasulullah berkaitan hukum siang hari berhubungan badan di bulan Ramadan. Andalika, atas perkara itu. Faqala, lalu Rasul berkata, hal tajidu raqabatan, apakah engkau mampu memerdekakan budak? Jawab laki-laki itu, la, tidak. Qala, lanjut Rasulullah berkata, wahal tastati'u siyama syahraini, apakah engkau mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada sela-sela tidak berpuasa? Jawab laki-laki itu, la, tidak mampu wahai Rasul.
Lantas Rasul berkata lagi, fa'id amusitina miskinan, maka kalau engkau tidak mampu memperdekakan budak, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka berilah makan 60 orang miskin. Gitu ya. Jadi 1 hari saja dirusak puasanya sebab berhubungan badan dengan sengaja, maka kafaratnya seperti itu. Pertama, itqu raqabah, memperdekakan budak. Konsep dulu gitu. Kalau sekarang nggak ada, berarti diganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Yang ketiga kalau nggak mampu, yang ketiga berarti memberi makan 60 orang miskin. Rawahu Muslimun, hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin ukhra, dan wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam periwayatan hadis Imam Bukhari, periwayatan dari Imam Bukhari seperti ini. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, maka apakah kau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Jawab laki-laki itu, tidak ya Rasul. Ini hanya beda redaksi tapi kontennya sama. Yang kedua, atsani, perkara yang bisa membatalkan puasa selanjutnya adalah khurujul maniyi an mubasyaratin kal istimna'i bil yadi. Keluarnya sperma, ya. Keluarnya sperma disebabkan pertemuan 2 kulit, laki-laki dan perempuan. Tidak juga demikian, gini, saya ulangi, khurujul maniyi an mubasyaratin. Keluarnya sperma disebabkan kesengajaan, dan mubasyarat itu kesengajaan. Kal istimna'i bil yadi. Kal istimna'i bil yadi. Seperti, mohon maaf, kalau bahasanya agak mengarah ke situ, istimna' bil yad itu onani, ya, maaf, onani dengan tangan. Jadi mengeluarkan sperma dipaksa dengan tangan. Ini onani istilahnya, gitu. Jadi sengaja mengeluarkan sperma mubasyaratan dengan tangan, ya, dengan tangannya sendiri. Spermanya dikeluarkan dengan sengaja di siang hari kala Ramadan. Au kubulin, atau lewat kubul seperti yang tadi, kok keluar sperma, maka fa'amna, lalu ia keluar sperma, hatta law kharaja al-maniyu mubasyaratan dunal farji, hatta law kharaja al-maniyu mubasyaratan dunal farji, sampai-sampai kalau mani itu keluar disebabkan tidak lewat hubungan badan laki-laki dan perempuan, tapi tentunya dengan disengaja, yang penting, au bimujarradil lamsi, atau ini saking sensitifnya mungkin, ya, tersentuh kulit laki-laki dan perempuan, dia kesenggol apa namanya, tubuh perempuan, gitu kan, langsung ia keluar sperma, aftoro, maka puasanya itu batal, ya, maka puasanya itu batal. La khilafa fi dzalika. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat dari ulama berkaitan tentang itu. Baina ahli ilmi, ya, ulama. Jadi yang kedua, penyebab batalnya puasa adalah keluarnya sperma sebab disengaja. Seperti halnya onani, kal istimna'i bil yad. Istimna itu, ya, berupaya mengeluarkan sperma dengan media tangan, kan onani. Au kubulin, atau lewat persenggamaan, hubungan badan lewat kubul. Kubul itu jalan depan, kelamin, gitu kan. Fa'amna, lalu ia keluar sperma. Hatta law kharaja al-maniyyu mubasyaratan dunal farji, sampai-sampai keluar spermanya pun tapi disengaja, tapi tidak lewat proses berhubungan badan, itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Au bimujarradil lamsi, atau hanya sekedar itu kesenggol tubuh perempuan lain, saking sensitifnya, ya, sampai keluar sperma, maka ya maka puasanya batal. Bimujarradil lamsi. Bimujarradil lamsi itu contohnya ya nggak seperti itu juga sih. Pokoknya ia menyentuh sesuatu, atau bahkan lebih-lebih lawan jenis, gitu,
bimujaradil lamsi hanya disentuh atau kesenggol tapi dengan sengaja, maka batal puasanya. La khilafa fi dzalika baina ahli ilmi. Konsekuensinya wa alaihi al-qada'u dunal kafarati. Dan baginya wajib mengganti puasa yang batal sebab keluar sperma dengan sengaja tersebut, tapi tidak dengan membayar kafarat dunal kafarati, tanpa membayar kafarat. Beda dengan berhubungan badan dengan sengaja di siang hari antara laki-laki, antara suami istri, baik keluar sperma atau tidak, itu bayar kafarat. Tapi kalau keluar sperma ini tanpa dibarengi dengan berhubungan badan, maka dia hanya qadha saja. Dia qadha saja tanpa membayar kafarat. Terus ada kasus wa amma idza fakaro wa amma idza fakaro fa'anzala lam yaftur liqaulihi, ya, lam yaftir fatira yaftur lam yaftur, ya. Wa amma idza fakara fa'anzala lam yaftur. Ada orang berimajinasi siang hari di bulan Ramadan, apa yang ia imajinasikan menyebabkan dia keluar sperma, maka kasus ini tidak menyebabkan puasanya itu batal, sebab tidak ada mubasyarah, tidak ada kesengajaan mengeluarkan sperma, hanya dia berangan-angan, berimajinasi, berhubungan badan. Saking sensitifnya juga sampai-sampai keluar sperma, tapi tangannya tidak bergerak gitu, cuma berpikir-pikir saja, berangan-angan saja. Ini tidak menyebabkan batalnya puasa, tapi hilangnya pahala puasa mungkin iya, ya, bisa menyebabkan hilangnya pahala puasa, tapi puasanya tetap tidak batal karena tidak ada kesengajaan di dalam mengeluarkan sperma. Inna waha tujawis li ummati mah hadasat bihi anfasuha malam yatakallamu au ya'malu bi. Sesungguhnya Allah itu tidak inna waha tujawis li ummati ma hadasat, ya, bihi anfusuha malam yatakallamu au ya'malu bi. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dari umatku apa-apa yang ia ma hadatsat bihi anfusuha, apa-apa yang ia hadatsat terjadi, apa yang ia alami, malam yatakallamu au ya'malu bi, selama ia tidak berkata au ya'malu bi atau tidak mengerjakannya, ya. Atau tidak mengerjakannya. Jadi Allah itu masih memberi toleransi pada umat Nabi Muhammad atas apa yang terjadi, ya, mahadatsat bi, atas apa yang terjadi darinya, selama ia tidak yatakallamu, tidak berbicara, au ya'malu bi, atau tidak melakukannya dengan sengaja, tentunya, ya, dengan kesengajaan. Seperti kasus yang di atas tadi, hanya berimajinasi tapi dia tidak melakukan apa yang dia imajinasikan sampai keluar sperma, ya, maka tidak sampai membatalkan puasa. Mungkin membatalkan pahala puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut pertemuan selanjutnya, ya. Pembahasan ini masih panjang. Apa-apa yang bisa menyebabkan apa-apa yang bisa menyebabkan batalnya puasa, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf pula. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, ya. Sama-sama. Saya akhiri, Bu, ya. Sampai ketemu esok hari.